pada jam 5 sore hari Kamis, ya kan? Ini anak saya dibawa bersama suaminya, bersama dengan istri saya ke klinik Yasira. Di sana dia minta di USG bagaimana kandungannya, ya kan? Sampai di sana, hasilnya di sana menyatakan bahwa semuanya sehat, anaknya sehat, cuma sudah lewat waktunya. Anak sehat, ibunya sehat, cuma lewat waktunya. Artinya persalinan sudah tidak mungkin lagi normal. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Ditambah lagi anak saya kecil badannya dan isi kandungannya itu sangat besar, hampir 3,5 kilo, 3,4 lebih, 3,48. Selesai itu dikasih rujukan dari Yasira masuk ke rumah sakit, ya, masuk rumah sakit. Sampai di rumah sakit diterima sekitar jam 8-an, selesai Ba'da Isya. Jam 8-an diterima seperti biasa, perlakuan seperti biasa. Perawat dan bidan diimpus, sudah itu didorong naik di lantai 2. Khusus memang bagian persalinan di situ, lantai 2. Setelah selesai itu, mereka pergi semuanya. Perawat pergi, sama ada orang yang mantap. Perawat pergi, bidannya juga pergi. Atau belum ada bidan, perawat. Diimpus. Satu malam pul anak saya cuma datang nginap di sana. Yang menurut saya, karena anak saya dirujuk masuk ini, dalam keadaan ini sudah lewat bulannya, harusnya ada bidan atau dokter yang menanyakan bagaimana ini Pak. Anaknya besar, sudah lewat lagi harinya, artinya sudah tidak normal. Entahlah menurut dokter biasa, tapi menurut orang awam seperti saya tidak normal ini karena lewat waktunya. Bagaimana sudah lewat waktunya? Ada mengatakan 2 hari, ada mengatakan 4 hari. Dia lebih tahu daripada kami. Keesokan harinya datanglah bidangnya. Datang bidangnya. Paginya datang bidang. Jam berapa entah? Berapa jam berapa? Ya, Jam berapa datang bidangnya? pagi. Kapan? Setengah 7. Setengah 7. Di rumah sakit. Ya, sekitar jam 7 datang lebih bidangnya. Sudah itu diperbaiki, datang bidangnya. Belum datang dokter. Belum. Menit demi menit ditunggu dokter tidak datang. Perlakuan juga tidak datang. Ini juga anak tidak ada juga rangsangan. Menit berikutnya ada yang sejenis sesuatu, saya tidak tahu apa namanya menurut dia, menurut dokter atau menurut bidang, ada sesuatu yang dimasukkan di alasannya untuk perangsang, diinduksi namanya, mungkin diinduksi namanya, dimasukkan. Di menit berikutnya anak saya sudah tidak enak rasanya, karena menurut salah satu dokter yang pernah datang di sini, masukkan namanya, harusnya ini sudah tidak normal Pak. Karena besar kandungannya, sudah lewat hari lagi, anak tak kecil. Saya bilang, saya tidak tahu, kita lebih tahu dan mereka lebih tahu. Yang pasti bahwa dokter itu tidak pernah datang sampai menjelang ajalnya anak saya. Di detik-detik terakhir baru datang yang namanya Dr. Rizal. Dr. Rizal itu pemilik Dapiku. Yang notabene juga, dia juga wadir wakil direktur, kalau Anda dengar. Notabene juga dia ada jobnya di Jeneponto. Menurut informasi dengar ya, tapi saya tidak tahu itu urusannya dia, urusannya manajemen rumah sakit. Begitu hebatnya ini Dr. Rizal, saya tidak tahu. Datang sambil jalan dengan santainya, tidak ada rasa kaget bahwa anak saya sudah berlari-lari nih. Kan sukses bidang sudah para kaget semua, sudah kerabakan semua, sudah pada pokoknya tidak ada lagi pada berlari yang melihat kondisi anak saya. Datanglah Dr. Rizal yang detik-detik menjelang ajalnya anak saya. Sambil tidak ada perlakuan sedikit pun. Tidak ada juga tindakan mengatakan bahwa lakukan operasi atau lakukan apa. Tidak ada perintah sama sekali. Dia cuma melihat. Sampai detik berikutnya meninggal anak saya. Di sekitar jam 9-an, jam 10-an meninggal anak saya. Tapi suaminya minta diselamatkan ini anak. Seharusnya bukan saya yang minta, Anda sebagai orang yang profesional harus memilih ini karena dia sudah meninggal, memilih salah satu dan antaranya ini. Mulai dari tadi malam sampai paginya Anda sudah datang, Anda harus pilih Pak. Antara anak dan istri. Antara anak dan mamanya ini. Yang mana kita pilih, yang mana menunjukkan. Karena begini misalnya. Tapi tidak sampai tidak meninggal pun anak saya, janinnya masih hidup. Dimintalah supaya diselamatkan janinnya karena sudah pasti mati anunya, mamanya.
Malah sempat diperdengarkan kepada suaminya anak saya bahwa masih hidup. Dia sendiri yang memperdengarkan ke anak saya masih hidup. Maka berteriak, tolong selamatkan anak saya. Apa jawabannya Dr. Rizal? Jawabannya Dr. Rizal sambil dia pegang pundaknya ini suaminya, dia bilang, masa mau dikasih begitu? Istri tak tidak kasihan ki? Saya tidak tahu apakah seorang profesional seperti ini bahasanya. Saya tidak paham. Tapi yang pasti Dr. Rizal sudah membiarkan mati saya punya cucu. Yang pasti bahwa Dr. Rizal sudah membiarkan mati saya punya cucu. Iya kan? Kan masih hidup. Berarti masih perlu tindakan, harusnya dia memberikan atau apalah namanya, saya tidak tahu namanya, mungkin dia lebih tahu. Saya orang awam cuma katakan bahwa kan masih hidup. Dibedah kalau misalnya mau dia, saya tidak tahu dia urusannya dia, urusan medis itu. Yang pasti itu sesudah itu Dr. Rizal andaikan tinggal sampai detik terakhir tidak masalah, sudah itu dia pergi dengan santainya ditinggalkan. Sampai detik ini juga tidak ada mengatakan apalah begini, tidak ada. Mati, ya mati sudah mati. Yang saya mau bilang bahwa saya akan tuntut manajemen rumah sakit dengan perlakuan ini. Itu yang saya mau bilang. Yang kedua bahwa apakah kita diberi hukum bahwa mempertahankan dokter seperti ini? Berapa lagi pira-pira berikutnya? Itu nama anak saya. Pira berikutnya akan korban. Dan menurut informasi sudah banyak pira-pira sebelum pira anak saya meninggal seperti itu. Sudah banyak pira-pira sebelum pira anak saya meninggal. Pertanyaannya, masihkah kita biarkan pira berikutnya meninggal seperti ini? Masihkah kita membiarkan orang-orang seperti ini untuk menangani pasien rumah sakit di dalam yang sangat tidak profesional? Harusnya dia memilih hari ini. Dr. Rizal harus memilih, atau manajemen rumah sakit harus memilih. Berikan pilihan sama Dr. Rizal. Anda mau tinggal di rumah sakit umum untuk melayani masyarakat Kabupaten Bulukumba karena Anda digaji oleh Pemda, dikasih insentif punya pinjam, atau Anda tetap di klinik saudara, tidak pik sebagai orang yang profesional di sana. Silahkan. Ini penegasan saya. Persoalan anak saya itu mati tidak mungkin bisa diundur. Waktunya ya, tidak bisa juga masuk dimajukan. Itu sudah pasti. Tetapi proses kematiannya saya akan tuntut manajemen rumah sakit. Itu kunci. Artinya ada upaya Di sini. Silahkan komunikasi kepada IDI dan sampaikan. Saya minta kepada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ya kan, untuk ditindaklanjuti ini. Dokter Sematang ini, apalah model dan bentuknya, silahkan diklarifikasi ke dia. Kenapa dia bisa lakukan ini? Dan ditanya masyarakat Bulukumba sudah berapa pira-pira sebelum pira anak saya ini meninggal. Dan hari ini saya minta tolong kepada kita semua dan orang-orang yang mendengarkan ini dan orang-orang yang membaca pernyataan bahwa jangan lagi ada pira-pira berikutnya di Kabupaten Bulukumba yang korban akibat karena ketidakprofesionalnya ini ya, dokter. Itu kuncinya. Kuncinya cukuplah pira ini yang terakhir. Itu dia penegasan sampai episode.